Nabi menyampaikan ke kita bahwa ada orang-orang yang agama ini tidak berguna buatnya. Ada orang-orang, dia mengerjakan agama, para hadirin, tapi agama ini tidak memberi apapun kepadanya kecuali beban. Agama tidak memberi apapun kepadanya kecuali penderitaan. Agama menyusahkan orang tersebut. Padahal baru saja tadi kita katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi di pesantren itu anak-anak itu semua pergi sembahyang jamaah. Kita tidak bisa menilai mereka itu baik atau tidak baik. Untuk menilai anak-anak itu dia sungguh dalam beragama, dia anak-anak yang taat, anak yang patuh, tidak bisa dinilai di pesantren. Nah, kita hari ini dikungkung dalam sebulan ini, dan di sini kita tidak bisa menilai diri kita, para hadirin. Kita akan menilai diri kita nanti setelah Ramadan ini. Masih kenalkah kita dengan masjid? Masih rajinkah kita ke masjid? Masih rajinkah kemudian kita baca Quran, para hadirin? Masih maukah kita salat malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan yang paling utama, mari di kesempatan yang singkat ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan kasih sayang Allah, atas rahmah dan taufiknya kita masih diberi panjang umur, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melakukan semua kebaikan dan aktivitas terutama di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Seperti biasa di awal tausiah singkat di kesempatan yang berbahagia ini, mari para hadirin kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam banyak ayat tentang pentingnya takwa. Allah di sana berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah mengingatkan kita agar dalam kita berbekal di dunia ini jangan pernah melupakan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan bekal yang paling baik. Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Takwa menjadi solusi atas ragam masalah yang kita hadapi di dunia ini para hadirin. Kita semua sadar bahwa setiap kita pasti punya masalah. Dan bahkan kadang-kadang punya banyak masalah. Dan pada masa yang sama kita adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah. Yang tidak semua masalah itu mampu kita selesaikan dan mampu kita tanggung. Tetapi kita orang beriman para hadirin, ada tempat di mana kita mengadu akan masalah yang kita miliki. Masalah yang menghimpit dada-dada kita. Dan di sini penting takwa para hadirin berbahagia. Kemudian di tempat yang lain Allah juga mengingatkan kita tentang pentingnya takwa. Allah katakan di sana, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah tidak akan menerima amalan siapapun kecuali amal itu dibarengi dengan ketakwaan. Dan ini cerita tentang dua orang anak Adam yang kedua-dua mereka berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Satunya diterima, satunya lagi ditolak. Dan Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ini adalah bulan di mana Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bulan di mana orang-orang begitu aktif melakukan berbagai macam kebaikan. Maka oleh karena demikian para hadirin, penting kita menyadarkan diri kita masing-masing tentang soal takwa ini. Itu kenapa setiap khutbah Jumat wasiat yang tidak boleh dilupakan oleh seorang khatib dan harus dia perdengarkan kepada para jemaah, yaitu wasiat takwa. Dan terakhir mungkin kita bisa sampaikan, walaupun di sana ada banyak sekali ayat tentang takwa, Allah menyampaikan di sana, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jadi takwa menjadi ukuran nilai seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita bertakwa para hadirin, semakin kita mulia
di hadapan Allah. Ketika Allah memuliakan kita, maka tidak ada siapa yang akan memandang hina ke atas kita. Sebaliknya, kita menjadi bangsa yang hina pada hari ini karena kita meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan para sahabat, para hadirin, mereka tidak punya masjid seindah ini dahulu. Masjid mereka bahkan tak beratap. Kalau panas terik, mereka merasakan panas ketika berada di dalam masjid. Kalau hujan turun, air hujan memasuki ke dalam ruang masjid, sehingga mereka harus sujud di atas lumpur, para hadirin. Karena memang masjidnya juga tidak berlantai seperti lantai masjid kita pakai ubin dan sejenisnya. Itu kondisi bangunan masjid mereka. Dan begitu juga dengan bangunan-bangunan yang lain. Rumah mereka juga tidak lebih baik daripada masjid mereka. Kehidupan material mereka, para hadirin, kebanyakan mereka adalah orang yang hidup, kalau pada hari ini mungkin orang akan mengatakan di bawah garis kemiskinan. Dan begitu sampai Allah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah bangsa ini, komunitas ini, generasi ini lalu kemudian menjadi orang-orang yang hina di dunia ini? Tidak. Sampai hari ini sejarah mencatat, mereka adalah terkenal dengan orang yang paling beradab di muka bumi ini, yang pernah dikenal oleh sejarah kehidupan manusia, para hadirin. Menjadi orang-orang yang kita lebih mengenal mereka daripada mengenal keluarga kita sendiri. Kita lebih mengenal mereka dari mengenal kakek kita, para hadirin. Kita tahu bahkan kuburan mereka di mana. Kita menziarahi kuburan mereka meskipun jauh dari sini. Kita baca cerita dan kisah hidup mereka. Walaupun mereka telah meninggal 1400 tahun yang silam. Dan kita coba bandingkan dengan orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, orang tua kita, kakek-kakek kita, para hadirin. Mungkin jarak mereka dengan kita tidak sampai 100 tahun. Kita mungkin tidak kenal nama lengkap kakek kita, tapi kita kenal nama lengkap mereka. Kita tahu mereka anak siapa, masa kecilnya seperti apa. Allah muliakan mereka, para hadirin. Mereka hidup di hati-hati kita. Nama-nama mereka kita sematkan pada anak-anak kita. Kita bangga dengan nama-nama itu. Mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan. Maka sampai ke hujung dunia mereka akan mulia, para hadirin. Meskipun mungkin pada ketika itu orang-orang memandang mereka dengan sebelah mata. Dan itu hanya karena takwa. Maka oleh karena demikian, para hadirin, mari kembali di kesempatan yang singkat ini kita mengingatkan diri kita tentang pentingnya takwa. Dan takwa sederhananya, dalam satu ungkapan oleh sebagian ulama mengatakan, antaj'al bainaka wa baina ghadabillahi alwiqayah. Takwa ini menghindarkan diri kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara untuk menghindarkan diri daripada murka Allah kecuali dengan meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Simple sekali. Dan ini sangat mudah. Dan bukankah dalam ayat tentang puasa kita mendapati satu ayat di sana Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita kemudahan. Agama hadir, para hadirin, untuk memudahkan kita semua. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Tidak ada kesukaran di dalam agama ini, para hadirin. Dan dari situ ulama mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nabi menyampaikan ad-din yusrun, yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunafiru, dan seterusnya. Maka bersyukurlah kepada Allah, para hadirin berbahagia. Kita hari ini termasuk orang-orang yang dihidayahkan Allah, diberikan taufik olehnya. Ya, sehingga paling tidak ya sampai hari ini kita masih tercatatlah. Ya, mudah-mudahan sebagai orang-orang yang masih konsisten ya dalam menjalankan
dan mengimplementasikan iman yang Allah berikan dan Allah hembuskan ke dalam dada-dada kita para hadirin. Kemudian barangkali sedikit tambahan para hadirin. Masih terkait dengan takwa. Di bulan Ramadan ini para hadirin, kita sering mendengar sebuah hadis Nabi yang saya kira dibacakan oleh banyak penceramah, baik ceramah siang maupun ceramah malam terutamanya. Di sana Nabi mengatakan, "Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Ada orang-orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali rasa lapar. Dan begitu juga ada orang-orang yang menghidupkan malam dengan bertarawih, baca Al-Quran, tadarus, i'tikaf yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh sebahagian kita. Tetapi kata Nabi, dia tidak mendapatkan apapun daripada semua itu kecuali lelah bergadang. Nah, hadis ini perlu menjadi perhatian dan catatan kita bersama para hadirin yang berbahagia. Hadis ini secara langsung lah kalau boleh saya katakan ya. Nabi menyampaikan ke kita bahwa ada orang-orang yang agama ini tidak berguna buatnya. Ada orang-orang dia mengerjakan agama para hadirin, tapi agama ini tidak memberi apapun kepadanya kecuali beban. Agama tidak memberi apapun kepadanya kecuali penderitaan. Agama menyusahkan orang tersebut. Padahal baru saja tadi kita katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Agama ini sesungguhnya jalan keluar. Agama ini tempat di mana kita mendapatkan kebahagiaan para hadirin. Perhatikan saja Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan, wa ju'ilatis salah qurratu 'ainin li, kata Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu Nabi mengatakan, hubbiba ilayya at-tayyib wan nisa wa ju'ilatis salah qurratu 'ainin li. Ataupun wa ju'ilat qurratu 'ainin li fi shalah. Qurratu 'aini fi shalah. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis itu Nabi mengatakan, jadi di antara yang digembirai oleh hati Nabi, di antara yang disukai oleh Nabi, Nabi katakan at-tayyib, minyak wangi. Kemudian yang kedua perempuan. Ya. Ini jangan dipahami yang tidak betul ya. Dan ini bukan waktu kita menjelaskan hadis ini, karena poin kita pada perenggan yang ketiganya, di mana Nabi mengatakan, dan Allah menjadikan dan dijadikan penyejuk mataku fi shalah, di dalam salat. Nabi begitu gembira ketika beliau masuk ke dalam ruang salat para hadirin berbahagia. Maka dalam sebuah hadis ketika akan salat, Nabi bilang sama Bilal, "Arihna ya Bilal." Jadi Nabi minta Bilal untuk iqamah. Ya. Jadi tapi kata-kata Nabi tidak bilang Bilal aqim ya tawapalah. Ya. Tapi Nabi bilang kepada Bilal, "Arihna ya Bilal." Rehatkan kami wahai Bilal. Suatu kalimat yang cukup luar biasa para hadirin berbahagia. Lihat bagaimana mindset yang Nabi pingin itu ada di kepala kita semua para hadirin berbahagia. Bagaimana ibadah ini kemudian menjadi sesuatu yang begitu disukai, sesuatu yang menggembirakan hati-hati orang yang mengerjakannya, sehingga mereka betah di dalam ibadah itu. Tetapi apa jadinya para hadirin berbahagia ketika ibadah yang dikerjakan justru membuat dia itu seperti terpasung dan dia ingin melepaskan pasungan itu. Seperti dia diikat dan dia ingin melepaskan secepatnya ikatan tersebut. Orang merasa tersandera dengan agama ini para hadirin. Dia ingin cepat-cepat selesai daripada salatnya. Dia ingin cepat-cepat kabur dan keluar daripada bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi malangnya dia mengerjakan agama ini para hadirin. Dia mengerjakan, dia sembahyang, dia berpuasa, dia bertarawih di malam hari. Semuanya dikerjakan.
Tetapi Nabi mengatakan yang dikerjakan itu tidak memberikan apapun untuknya kecuali beban. Yang dia kerjakan itu tidak memberikan apapun kepadanya kecuali hanya sebuah kesakitan dan penderitaan. Nah, ini saya kira para hadirin berbahagia perlu menjadi renungan kita bersama. Karena ini fakta para hadirin. Bahwa hari ini di antara kita ada orang yang beragama seperti itu. Dan bayangkan misalnya ada dalam Al-Quran di surah Ibrahim. Di antara doa indah yang dilantutkan Nabi Allah Ibrahim. Ya, beliau katakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Dia minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan dia itu daim di dalam salahnya. Dia pingin terus salat. Ada kerinduan para hadirin kepada ibadah itu. Dan orang dulu seperti itu. Ketika mereka selesai sembahyang duhur, mereka rindu kepada sembahyang asar. Ketika mereka selesai sembahyang asar, mereka pingin ketemu dengan sembahyang maghrib. Terus demikian. Sampai pingin ketemu dengan isya, pingin ketemu dengan subuh. Sehingga kita mendengar istilah intidharu salah ila salah fadzalikumur ribat. Mereka menunggu waktu salat. Umar bin Al-Khattab dalam sebuah ungkapannya beliau mengatakan, "Walaulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya." Kalaulah bukan karena malam, sungguh aku tidak akan pernah betah tinggal di dunia ini. Kenapa malam para hadirin? Apa yang dicari oleh Umar di malam hari? Umar pingin salat malam, Pak. Dia pingin salat malam dan itu setiap harinya yang dirindukannya. Dan dia tidak sembahyang di awal malam, dan dia adalah orang yang sembahyang di akhir malam. Dia merindukan waktu itu. Waktu di mana dia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa poin yang kita mau sampaikan para hadirin? Saya mau sampaikan, lihatlah kegembiraan hati mereka itu dengan ibadah ini. Dan bandingkan dengan hati-hati kita pada hari ini para hadirin dengan agama ini. Ibadah sembahyangkah, baca Qurankah, atau lain-lainkah? Lihat bagaimana perasaan kita ketika kita dihadapkan dengan salat. Ya? Dan itu nanti pada akhirnya para hadirin, itu terbukti pada sejauh mana konsistensi dan komitmen kita terhadap agama ini. Kita bisa mengecek diri kita di situ. Makanya salah satu ciri orang bertakwa para hadirin berbagai, dia konsisten. Itu ciri orang bertakwa. Tidak dalam keadaan panas, tidak dalam keadaan dingin. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya ada nifaq. Dan Allah menyebutkan wa minan nasi may ya'budullaha la harf. Ada orang-orang yang beribadah itu karena kondisi. Ketika Ramadan rajin. Di luar Ramadan tidak ada apa-apa. Dan lihat saja nanti para hadirin. Orang hari ini semua berlomba-lomba memadati masjid-masjid, tempat-tempat ibadah di malam hari. Bertarawih mereka. Bertarawih. Tetapi perhatikan saja nanti. Begitu maghribnya Menteri Agama mengumumkan besok Lebaran, sudah, insya-Allah toja alim masjid. Subuh lebih hilang, ana leureun. Padahal 30 malam sebelumnya atau 29 malam sebelumnya lepas ramai orang jauh masjid. Tapi kenapa kemudian di malam Lebaran itu orang tidak lagi datang ke masjid? Subuhnya kemana manusia para hadirin? Kenapa ketika salat Lebaran itu penuh lapangan kalau di depan itu? Wina agama tubik medu. Tapi kenapa subuhnya itu cuma satu saf setengah di sini? Kita menguji konsistensi. Ramadan bukan bukti para hadirin. Nyo pesantren menyeka anak mayit. Anak mayit bab pesantren nyo ke nyo. Jadi di pesantren itu anak-anak itu semua pergi sembahyang jamaah. Kita tidak bisa menilai mereka itu baik atau tidak baik. Untuk menilai anak-anak itu dia sungguh dalam beragama, dia anak-anak yang taat, anak yang patuh, tidak bisa dinilai di pesantren. Nah, kita hari ini dikungkung dalam sebulan ini, dan di sini kita tidak bisa menilai diri kita para hadirin. Kita akan menilai diri kita nanti setelah Ramadan ini. Masih kenalkah kita dengan masjid? Masih rajinkah kita ke masjid? Masih rajinkah kemudian kita baca Quran para hadirin? Masih maukah kita salat malam? Hari ini kan kita bela-belain salat malam. Bawa seluruh keluarga kemari. Untuk tak pegahan promoh dengan sembahyang malam.
Di luar Ramadan, para hadirin berbahagia. Dan bukankah Nabi, dan hadis itu kita baca dan sering diperdengarkan, Nabi itu tidak di dalam Ramadan, tidak di luar Ramadan, salatnya ya 8 rakaat. Lun kan kena pegah 8-20. Tapi kena pegah konsistensi itu tadi. Dia konsisten. Di dalam Ramadan begitu, di luar Ramadan begitu. Tidak jadi bunglon kena pegah. Jadi nabinya warna koknya tabah warna. Sehingga orang kenal itu. Oh, nyan nabinya. Warnanya satu dia. Tapi sebahagian kita warnanya beragam, perhatian. Di bulan Ramadan nah warna roh itu. Untuk di bulan Syawal lah warna ada. Warna kita beda-beda mengikut kondisi. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak punya warna pada akhirnya, perhatian. Tidak punya identitas. Tapi mereka punya satu warna, perhatian yang berbahagia. Sibghatullah. Wa man ahsan minallah sibghah. Jadi dia punya satu celupan, perhatian. Dan dia dikenal dengan begitu sehingga namanya mukmin, namanya muttaqin, jelas warnanya. Nah, ini perlu kita uji, perhatian yang berbahagia. Dan Nabi memberikan kita clue bagaimana supaya kita bisa seperti itu. Dan kita juga bisa mencari tahu kenapa kalau sekiranya misalnya besok ada orang-orang tidak konsisten dalam agama ini. Kenapa agama itu menjadi berat? Bukankah dalam Al-Quran kita dengar misalnya ini, kalau kita ambil sampulnya salat tadi. Allah katakan apa? Wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Sembahyang itu berat. Tapi dia juga ringan. Berat bagi sebagian orang, ringan bagi sebagian orang. Ada orang dalam salatnya, para hadirin, pingin cepat-cepat selesai. Tapi ada orang dahulu, dia mengkhatamkan salatnya pada 1 rakaat malam, para hadirin. Pingin tak mau keluar. Utsman ibn Affan itu, dari awal malam itu sampai akhir malam, mau hampir terbit matahari. Sampai orang menyuruhkan, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, itu waktu subuh sudah mau berakhir. Dia tidak sadar, dan dia masih dalam sembahyang malamnya. Ada orang yang seperti itu, para hadirin. Ada orang yang kalau sembahyang pingin cepat-cepat selesai daripada salatnya. Pingin cepat-cepat meninggalkan agama ini, para hadirin. Betul lembuhnan sembahyangnya agama lembuhnan. Pingin cepat-cepat keluar daripada salat. Ini dalam bahasa yang cukup ekstrim barangkali. Pingin cepat-cepat keluar daripada Islam. Anda ada pegah menala. Ya. Dan mereka mengerjakan agama ini ya biasa-biasa saja. Boleh ada, boleh tidak. Kalaupun dia kerjakan dengan penuh keterpaksaan. Selalu menjadi beban. Jak semayang masjid, urau Jumat, wajib jak. Wajib tu wajib. Tidak ada hati yang ringan tadi. Pingin datang. Bukan terpaksa datang. Atau paling tidak karena sudah terpaksa, sudah hadir di sini maunya hati pun berubah. Karena mumpung sudah di masjid, rubahlah hati ini. Biar senang kita dengan salat. Sudah di masjid pun hatinya masih belum tenang dengan salat. Masih juga pingin cepat keluar dari masjid. Padahal masjid kita ini nyaman sekali ini. Ya, dengan segini jamaah ini masih aja terasa sejuk. Ya, tapi kita juga pingin keluar entah kemana, para hadirin. Padahal tidur di masjid dapat pahalanya. Tidur di rumah tidak dapat apa-apa. Ya, artinya kalaupun dapat pahala berbeda dengan ketika kita tidur di masjid. Nah, balik lo kena baca ide. Ada clue di sana, para hadirin. Dan kita bisa mengecek itu. Nah, contoh paling sederhana misalnya, para hadirin, Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya juga yang saya kira sering disampaikan, ya, oleh oleh penceramah di bulan Ramadan. Dan ini terkait dengan ayat yang barusan juga kita baca. Ya, tentang orang yang khusyuk dalam salat. Nabi di sana mengatakan apa? Man sama Ramadana imana wa ihtisaba. Kemudian man qama Ramadan imana wa ihtisaba. Man qama Lailatul Qadri imana wa ihtisaba. Dua hal itu clue sederhananya, iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Membaca ayat Al-Quran, Allah katakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum billahi wa amila salihan
falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di situ ayat itu menjelaskan clue kepada kita ini. Bagaimana kemudian agama ini bisa berbuah dalam kehidupan kita di dunia ini, dan dia juga bisa menjadi kebaikan buat kita di akhirat kelak. Bukankah kita dalam doa berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan bagaimana agama ini bisa memberikan dua-dua itu kepada kita para hadirin. Maka ayat yang kita bacakan ini dan juga yang tadi Allah katakan orang yang khusyuk, orang yang ringan dalam salat. Kenapa mereka ringan? Allah katakan alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Jadi ini soal ketulusan hati kepada Allah para hadirin berbahagia. Nyampun bukan. Yang kedua apa? Seseorang mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya yang meringankan langkah orang dulu ke dalam agama ini. Bukan hanya sekedar meringankan langkah mereka para hadirin, mereka pada akhirnya mereka keluar daripada kelezatan dunia, ya. Dan mereka masuk kepada kelezatan agama ini. Jadi min si'atid dunya ila si'atil Islam. Jadi mereka banyak sekali sahabat. Lalu hanya kena cerita ada wadah singkatnya. Mereka hidupnya dahulu senang para hadirin. Tapi kemudian mereka masuk ke dalam Islam dan mereka memilih hidup sempit bersama Islam. Sempit materinya para hadirin. Tapi lapang dada mereka para hadirin. Bahagia hidup mereka. Seperti yang kita sampaikan tadi, contoh sederhana tadi itu. Nah, beda dengan kita pada hari ini, lapang kehidupan dunia kita. Tapi hati-hati kita sempit para hadirin. Bagi yang belum cair THR-nya saja itu masih pening. Cair, tapi golong cair. Golong cair mentang tak takut oleh nyonya laki bana susah hati. Belum cair, tapi akan cair. Belum golong tak. Menunggu THR cair saja sakit oleh. Ya? Jadi segitunya hati kita pada hari ini para hadirin. Padahal kita orang yang salat, kita orang yang berpuasa, kita orang yang bersedekah dan seterusnya. Orang baca Quran dan bukankah Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Dan bukankah mengingat Allah hati menjadi tenang? Nah, lalu di mana Allah yang selama ini kita ingat dalam salat? Di mana Allah yang selama ini kita baca ketika kita baca Quran? Di mana Allah ketika selama ini kita berzikir? Kenapa sikit ya masalah aja hati ini jadi sempit? Kenapa hidup kita selalunya materi kita banyak, tapi kita merasa sempit. Dan bukankah itu yang juga kita baca dalam Al-Quran? Ketika Allah memberi kelapangan kepada Bani Israel pada ketika itu, tapi mereka mengatakan apa? Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Mereka diberi kemudahan, air mereka mudah, makanan mereka mudah. Allah naungi mereka dengan awan para hadirin. Sehingga kemana-mana mereka berjalan, mereka terasa dingin meskipun mereka di padang panas, di padang pasir yang panas. Tapi dingin, kayak kita sekarang ini di AC ini. Mereka dingin. Hoyang jak lepi wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Allah berikan mereka 12 mata air para hadirin sehingga setiap klan Yahudi bebas minum sepuas-puasnya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun mereka mengatakan lan nasbir. Kami tidak sabar. Trip itu biar THR, enggak sabar kami. Urusan BO tak guys. Ya? Urusan sedikit saja orang jadi susah pada hari ini para hadirin. Urusan. Jadi ini kondisi kita. Lalu pertanyaan di mana itu tadi semua? Nah, maka penting para hadirin berbahagia kita belajar daripada hadis-hadis Nabi. Balik pada cerita tadi. Ini ada yang apa dah ya? Ada yang masalah ini para hadirin berbahagia. Dan kalau kita membaca beberapa hadis Nabi, ayat Al-Quran tadi, ini mengindikasikan bahwa apa? Ada sebahagian dari kita para hadirin. Kita mendatangi agama ini, kita tidak punya harapan apapun terhadap agama ini. Kita nggak punya target apa-apa di sini. Ya. Nah, jadi hanya target apa adanya. Ini anak muda di belakang sampai sekarang masih berdiri. Kenapa anda berdiri? Kenapa anda tidak duduk? Apakah anda ngeron lagi jami damang barmah Allah tuan? Itu kan sederhana sekali. Saya kasih contoh langsung ini karena di depan mata saya ini. Dan nedang hinan. Kenapa anda berdiri? Nya rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu yang tersumpat di sini para hadirin. Ya. Orang datang kemari itu untuk apa? Pubut jauh masjidnya. Jadi cari apa ke masjid para hadirin sehingga orang-orang tidak bertahan di masjid dan begitu selesai langsung pergi. Mulai dari situ para hadirin.
Urang hana gedepu pebuk jak masjid. Orang tidak tahu kenapa harus salat. Sehingga mereka pun tidak bertahan di dalam salat dan seterusnya. Tidak ada yang diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan kita hari ini lemah, para hadirin yang berbahagia, dan itu yang menyebabkan mereka dahulu kuat karena keyakinan mereka kepada balasan Allah yang kuat. Dan tanpa keyakinan yang kuat itu, para hadirin, kita tidak akan mampu bertahan dalam agama ini, para hadirin. Jadi karena keyakinan itulah yang menyebabkan kita pada hari ini bertahan. Kita datang ke masjid, kita baca Quran, kita sembahyang dan seterusnya. Dan itu yang siang dan malam kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu yang kita maksudkan, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk tadi, sehingga kita tetap kerasan dalam agama ini, para hadirin. Kita betah dalam agama ini, ya. Kita konsisten menjalankan agama ini, istiqamah kita menjalankan agama ini. Tidak seperti bunglon, ya, yang mengikut waktu, mengikut kondisi. Tapi kita berharap sebagaimana di bulan Ramadan kita, di luar Ramadan mudah-mudahan kita juga masih seperti di dalam bulan Ramadan. Saya kira demikian, para hadirin berbahagia. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ud'uullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.